Selamat pagi teman-teman semua. Kita bertemu lagi pada hari ini di minggu yang baru ini. Baiklah teman-teman, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita menyanyikan satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Mari kita bersatu dalam doa pembukaan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih baik pada kami hingga pada saat ini. Dan saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, agar semua dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baiklah teman-teman, kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita. Sebelum itu mari kita menyanyikan satu lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Oma. Sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
pagi. Selamat beribadah di hari Minggu ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, padamu pada pagi hari ini Bapa, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur karena kami dapat mengikuti sekolah minggu online hari ini. Bapa, kami mau membaca firman-Mu, berdoa kiranya Engkau menolong kami, supaya kebenaran firman-Mu yang kami akan pelajari boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan semua anak-anak yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, Engkau berkati mereka juga ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Kiranya Tuhan menyertai kami semua di dalam mengikuti ibadah. Puji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini, saya ambil dari surat pertama Petrus 5 ayat 5b, bunyinya, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya ulangi lagi. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita sudah baca ini jelas sekali bahwa Allah melawan atau menentang orang yang congkak. Congkak sama dengan sombong, tetapi ia mengasihani orang yang rendah hati. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang yang memberi kesaksian tentang pengalamannya yang dulunya dia sombong dan Tuhan menentang dia atau melawan dia dan menghukum dia. Nah, ceritanya itu terdapat di dalam kitab Daniel pasal 4. Nah, Daniel pasal 4. Dalam kitab Daniel diceritakan tentang seorang raja yang sombong, namanya Nebukadnezar. Nah, Nebukadnezar ini memerintah sebagai raja di kerajaan Babel atau biasa disebut Babilonia atau Mesopotamia. Ia adalah raja yang bengis, raja yang perkasa, dan raja yang kejam atau galak. Nah, ia merebut atau memerangi Yerusalem dan Yehuda dan mengalahkannya, dan dia menghancurkan bait Allah yang ada di Yerusalem dan membawa atau menawan banyak orang-orang Yehuda dan Yerusalem ke Babel, termasuk Daniel, Meshak, Sadrak, dan Abednego. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kitab Daniel 4 ayat 4 sampai ayat yang seterusnya, Nebukadnezar ini bercerita tentang pengalamannya, mengalami bagaimana Tuhan memberikan dia hukuman karena dia congkak atau dia sombong. Di dalam Daniel pasal 4 ayat 4 dia memulai ceritanya, dia katakan, aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan hayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Ya, jadi Nebukadnezar ini dia tinggal di istananya, tinggal di rumahnya dengan tenang dan hidup dengan senang. Tapi pada suatu malam dia bermimpi. Mimpinya itu mengejutkannya, dan di dalam mimpinya itu dia melihat suatu penglihatan yang menggelisahkannya.
menggelisahkan atau membuat dia susah lagi kembali tidur karena mimpinya itu mengejutkan dirinya. Dan dia minta waktu dia sudah bangun, dia mengeluarkan perintah kepada bangsanya, kalau ada orang yang bijaksana di Babel, ahli-ahli nujum atau yang bisa mengartikan mimpi, tolong saya artikan saya punya mimpi ini, menggelisahkan terus saya. Tetapi tidak ada ahli atau orang-orang yang berilmu yang bisa menerjemahkan mimpinya itu. Lalu Daniel datang. Daniel dia juga orang pintar dan dia dikuasai oleh Roh Allah atau Roh Allah menyertai dia sehingga di dalam hidupnya dia bisa mengetahui apa yang dimimpikan oleh orang dan dia bisa mengetahui apa arti mimpi itu. Nah, Daniel datang dan Nebukadnezar menceritakan kepadanya mimpi yang diterima dialaminya itu, dan Daniel mulai heran kalau mimpi raja itu luar biasa, ya. Mimpi itu mengejutkan dan menggelisahkan hati raja, apalagi waktu dia sudah menceritakannya kepada Daniel. Dan Daniel dia berkata dalam hatinya, mimpinya ini luar biasa, bukan untuk orang lain tetapi untuk dirinya sendiri. Lalu dia katakan di dalam ayat yang ke-16, di dalam ayat 18 kita baca bagaimana Raja Nebukadnezar menceritakan mimpinya itu kepada Daniel. Dan sesudah ia mendengar mimpi itu, Nebukadnezar menceritakan mimpi itu kepada Daniel, dan sekarang Nebukadnezar menunggu apa arti mimpi yang dialami oleh Nebukadnezar. Dan di dalam ayat 19 di situ ditulis, lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar, tercengang beberapa saat, pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau, Belsasar. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya atas seteru tuanku. Ya, Daniel mau mengalihkan pikiran Raja Nebukadnezar supaya Raja Nebukadnezar ini jangan kaget kalau Daniel mengatakan itu sendiri, Tuhan sendiri yang akan kena dengan mimpi itu. Tetapi Daniel karena dia orang bijaksana, maka dia mengatakan, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya atas seteru tuanku. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Daniel mulai mengartikan mimpi yang dimimpikan oleh raja itu. Ya, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-20, disitulah mimpi raja mulai diartikan oleh Daniel. Dia mengatakan, pohon yang tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat dan tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuanku lah itu ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit dan yang kuasanya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat,
yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Ya, itu malaikat atau penjaga yang diceritakan di sini yang turun dari langit berbicara tentang mimpi dari Nebukadnezar itu. Dan Daniel mengartikannya dalam ayat 24. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, itu arti mimpi yang mengenai kata-kata dari seorang yang dari langit yang datang memberitahukan mimpinya di dalam mimpinya Nebukadnezar, dan Daniel mengartikannya bahwa Tuanku lah itu yang akan makan rumput di padang. Wah, luar biasa ya. Nah, kemudian yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, tunggul pohonnya itu batang yang tinggal sedikit di atas permukaan tanah. Sesudah pohonnya ditebang masih ada sisa sedikit. Nah, tunggul pohon itu artinya kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan kepada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan kepada setiap orang yang tertindas. Ya, jadi setelah artinya itu, arti mimpinya itu disampaikan oleh Daniel kepada Nebukadnezar, Daniel memberikan nasihat kepada Nebukadnezar agar supaya jangan dia berbuat dosa lagi dan lakukan keadilan, kemudian menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dan Daniel katakan, kalau raja melakukan itu, maka berbahagialah Tuanku, dan Tuanku akan melanjutkan kekuasaannya yang besar itu. Nah, apakah raja menuruti nasihat Daniel? Raja keras kepala, tidak melakukan apa yang dinasihatkan Daniel kepadanya. Dari hari ke hari dia tetap keras kepala, dia tetap sombong di dalam kehidupannya bahwa dia bisa melakukan apa saja di dalam pemerintahannya. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dia tetap begitu-begitu saja, jahat dan angkuh atau sombong. Nah, setelah 12 bulan berlalu, setelah dia mimpi, 12 bulan berlalu, apa yang terjadi? Ya, nasihat Daniel tidak sedikit pun dihiraukan oleh raja. Dan pada suatu hari dia melakukan
dikatakan di dalam Alkitab apa yang dilakukan Raja Nebukadnezar. Raja malah bertambah sombong atau angkuh. Dalam ayat 28 sampai 29 sampai 30, di situ diceritakan bahwa raja jalan-jalan di atas istananya di Babel dan berkata, "Bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku telah aku bangun menjadi kota kerajaan?" Nah, firman Tuhan katakan anak-anak di dalam ayat yang ke-31, dia katakan di situ, atau firman Tuhan katakan, raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, "Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu." Ya, jadi baru saja selesai mengatakan bahwa Babel besar ini aku dirikan, dan dia besar, kuat, dan perkasa, dan luar biasa besarnya kotanya yang dia bangun menjadi suatu kerajaan. Dan tiba-tiba ada suara turun dari langit yang mengatakan bahwa hari ini juga kerajaanmu akan dialihkan kepada orang lain. Dan ayat 32 katakan, "Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Nebukadnezar yang sombong itu, yang tadinya dibilang, "Aku Nebukadnezar tinggal di istanaku dengan tenang, dengan damai, dengan aman," dan dia jalan-jalan di atas soto rumahnya dan melihat pemandangan di sekitar istananya dan merasa bahwa dia yang membangun kota Babel ini sehingga menjadi suatu kerajaan yang besar. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, masih sementara berbicara, ada suara dari langit datang dan katakan, "Hari ini juga engkau akan dihalau dari antara manusia, dan engkau tinggal di padang dan makan rumput seperti lembu." Wih, luar biasa hukuman Tuhan atas Nebukadnezar. Dan tinggal di istana, makan makanan yang enak-enak, sekarang dia diusir atau dihalau dari istana. Dia tinggal di padang bersama dengan binatang-binatang dan makan rumput. Nah, apakah Nebukadnezar memetik rumput baru masukkan di mulutnya? Diceritakan di dalam kitab Daniel ini bahwa dia makan rumput dengan menggunakan mulutnya seperti lembu atau sapi. Nah, adik-adik mungkin sudah pernah lihat sapi makan toh. Nah, Nebukadnezar juga makan demikian. Tangannya menjadi kaki depannya dan mulutnya tunduk ke padang menggigit rumput untuk makanannya. Ya, itulah hukuman orang yang jongkak, orang yang sombong. Nah, hukumannya itu dikatakan bahwa itu akan berlaku sampai apa tadi? Sampai 7 masa atau 7 tahun. Bayangkan, 7 tahun itu lamakah tidak? Lama toh. Kalau anak-anak masuk di TK 1 tahun, kemudian masuk di SD dari kelas 1 sampai kelas 6, itu sudah lamanya 7 tahun. Nah, selama itulah Nebukadnezar makan rumput.
Mungkin istrinya datang bawa makanan, tetapi dia tidak tahu lagi kalau itu makanan enak. Yang enak ialah rumput. Nah, karena Tuhan sudah merubah akal budinya dari akal budi manusia menjadi akal budi binatang. Itulah hukuman yang Nebukadnezar sudah alami, dan dia menceritakan kembali. Ya, dia katakan, aku ini Nebukadnezar yang hidup dulunya senang di istanaku. Tapi Tuhan hukum dia sampai 7 tahun makan rumput di padang, badannya kena embun tiap hari, tiap malam. Kemudian apalagi kukunya menjadi panjang, rambutnya menjadi panjang juga, bulu-bulu badannya juga panjang, dan dia tetap ada di padang selama 7 tahun lamanya. Nah, pada waktu sudah selesai 7 tahun, diceritakan bahwa Nebukadnezar angkat kepalanya menengadah ke langit. Nah, waktu dia menengadah ke langit, tiba-tiba akal budinya kembali seperti semula. Dia tidak lagi seperti binatang makan rumput, tetapi dia sudah menjadi sadar dan kembali ke rumahnya. Di ayat 36, kita baca di ayat 35. Dia mengakui bahwa Allah itu maha tinggi, ya. Ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kuasanya ialah kuasa yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Dia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentera langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaranku dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ya, itulah pengakuan Nebukadnezar. 7 tahun dia punya akal budi diubah oleh Tuhan. Akal budi manusianya diganti dengan seperti binatang. Akal budinya diganti seperti binatang. Tetapi setelah dia sadar, dia memuji dan meninggikan Allah di surga dan mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tinggi. Semua orang di muka bumi ini diremehkannya karena dia adalah yang berkuasa, memberikan kerajaan, memberikan kekuasaan kepada orang yang dikasihinya, dan dia juga sanggup merendahkan orang yang berlaku congkak di ayat yang terakhir. Nah, seperti ayat yang pertama kali kita baca tadi, bahwa Allah menentang orang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Nah, Nebukadnezar telah mengalami itu, sehingga menjadi pelajaran bagi kita yang hidup sekarang ini, supaya kita jangan congkak, jangan sombong, jangan meninggikan diri, ya.
pengalaman Nebukadnezar membuktikan jikalau kita congkak, Allah merendahkan kita. Nah, untuk ayat hafalan anak-anak, kita dapat hafal di dalam Lukas pasal 14 ayat 11. Ayat hafalan Lukas 14 ayat 11 yang berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ayat hafalannya. Oke. Sekali lagi saya bacakan Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami naikkan kepadamu pada hari ini untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk belajar sedikit firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi pelajaran bagi kami, anak-anak yang hidup di zaman sekarang ini, supaya kami belajar rendah hati, karena Tuhan meninggikan orang yang rendah hati dan merendahkan orang yang meninggikan diri. Terima kasih Bapa untuk cerita Nebukadnezar yang sudah kami dengar bersama-sama. Tanamkan ini di dalam hati kami, supaya di dalam kehidupan kami selalu mengingat Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang berkuasa atas semua makhluk yang ada di bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua anak-anak yang telah mendengarkan firman-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka masing-masing ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Baiklah, kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan satu lagu, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baiklah teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Saya ingin teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan satu lagu, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu.
Tuhan, di pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami di pagi hari ini. Sekali minggu, berkati kami Tuhan. Kami akan kembali ke aktivitas kami sepanjang minggu ini. Berkati kami dalam menjalani hari ke hari, dan terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.